Perawatan sih sebenarnya untuk 3 hari itu memang harus wajib ke inkubator karena suhu kan berbeda antara tempat satu dan tempat lain. Jadi lebih baik cari aman itu pakai inkubator aja dulu. Selamat sore. Nah, alhamdulillah hari ini saya bisa berkunjung ke rumahnya salah satu customernya yang menurut saya luar biasa. Hari ini khusus membahas tentang futsal pro ya Mas ya. Iya. Nah, kita kenalan dulu Mas. Dengan Mas siapa ini? Mas Pras. Mas Pras dari Tambak. Tambak. Oh, Mas. Hari ini ada saat ini ada lawan berapa cucak rawa Mas? Untuk saat ini ada 19 sih. 19. Iya. Ini dirawat sendiri? Rawatan sendiri. Luar biasa. Nah, ini saya pengen cerita banyak dari ke-19 anak ini masih yang merawat ya Mas ya, atau ternak sendiri? Enggak, saya cuma ngerawat. Ambilan dari Jinggilan. Berarti masuk ke tempatnya Mas Pras sendiri ini dimulai dari umur berapa hari biasanya? Biasanya variasi sih Mas. Ada yang paling muda sih biasanya 3 hari. 3 hari. Tapi umumnya biasanya saya sering ambilnya 7 harian. 3 hari udah berani dibawa sih Mas? 3 hari udah. Nah, ini untuk rawatan-rawatannya ada rawatan khusus apa enggak Mas? Saya tadi juga lihat ada inkubator yang luar biasa. Ini ada tingkatan-tingkatan. Ini manfaatnya gimana sih Mas? Kalau yang untuk atas. perawatan sih sebenarnya untuk 3 hari itu memang harus wajib ke inkubator karena suhu kan berbeda antara tempat satu dan tempat lain. Jadi lebih baik cari aman itu pakai inkubator aja dulu. Inkubator. Nah, ini di inkubator sendiri ini ada kayak tingkatan nih Mas ya? Iya. Ini yang di atas berarti ketika masih baru ambil langsung naik ke atas atau ke bawah dulu? Kalau suhu sih sebenarnya mau di atas atau di bawah itu sama aja. Yang penting suhunya. Cuman karena ini kebetulan yang umur 7 hari ditaruh di atas dan yang baru muai itu di bawah. Oh kayak gitu. Berarti untuk suhu Mas, untuk suhu Masnya atur di suhu berapa untuk umur yang baru 3 hari? Suhu untuk penghangatan itu cuman pakai antara 30 sampai 33 derajat. Terus untuk yang sudah mulai full bulunya itu diturunin lagi suhunya? Kalau suhu antara bulu dapul itu lihat cuaca. Kalau cuaca emang panas banget, kita turunin lagi main ke 30 atau berapa lah. Yang penting antara burung itu bisa bikin nyaman, nggak terlalu panas banget. Nah, ini kan saya lihat tadi ada urutan-urutan, ada yang masih di inkubator, ada yang udah di kandang gede. Ini urutannya gimana Mas? Ini yang dia mulai turun ke bawah itu biasanya umur berapa hari Mas? Biasanya dia taruh di bawah itu sekitar umur 15 sampai 16 harian dia baru keluar dari sarang. Ya, terus untuk masuk ke kandang kotak ya seperti di bawah belakang itu yang sudah mulai mandiri atau istilahnya udah muat atau gimana? Kita keluarkan ke sangkar itu kalau sekiranya mereka udah kuat menghadapi cuaca di luar, kita baru keluarkan ke sangkar. Buat menghadapi tantangan ya? Kalau belum kuat ya paling otomatis di inkubator dulu. Biasanya berapa hari Mas untuk pindah ke kandangnya ini? Biasanya masuk ke sangkar itu sekitar umur 18 harian. Sekarang komplit ya Mas, ada yang masih di inkubator, udah yang istilahnya udah baru muak, tapi masih itu ada belajar mandiri atau gimana Mas? Untuk yang ini baru belajar mandiri. Yang sebelahnya lagi? Sebelahnya yang ini dia udah mandiri, cuman masih bantu lolo. Kalau untuk yang depan ini dia udah mandiri. Udah mandiri. Udah siap jual tentunya Mas ya? Udah.
Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang jual beli. Ini Mas, ini burung sebanyak ini posisinya udah ada burung titipan apa milik Masnya sendiri, Mas? Alhamdulillah sih milik sendiri. Milik sendiri, Mas, Heeh. luar biasa. Dan mungkin burung-burung yang di depan ini udah siap keluar atau udah di booking atau gimana sih? Sebenarnya sih yang ini 4 pasang ini udah di booking. Sudah aman lah ya, Heeh. sudah aman. Tapi pengiriman yang paling aman mungkin setelah mandiri full kayak gitu ya. Yang udah mandiri full, jadi kadang kan orang berbeda-beda, ada yang sibuk, ada yang di rumah lah, jadi cari aman. Kalau udah mandiri kan kita juga jualnya enak. Nah, ini setelah ngobrol-ngobrol kembali lagi ke rawatan, Mas. Untuk perawatan pada malam hari yang burung yang udah tidak di inkubator itu full produk apa tidak, Mas? Karena udah dikasih lampu juga sih, Mas. Kalau di saya tetap malam tetap full prodong, karena untuk menghindari cuaca yang mungkin kena angin malam atau menghadapi cuaca dingin, jadi antisipasi mending cari aman di kerobong aja. Tetap lampu nyala Lampu juga. tetap nyala untuk penghangatan. Dia kan kalau di kerobong kan tidurnya juga lebih nyenyak. Nah, ini kepakannya. Biasanya untuk yang masih lolo pakai full, masih fullnya pakai racik sendiri atau ada di toko-toko burung, Mas? Kalau pur, saya seringnya sih pakai toko apa? Pur yang ada di toko. Yang ada di toko. Cuman kalau saya tetap wajib pakai kroto sih. Untuk pengelolaan sendiri, umur yang tiga hari udah diambil atau 7 hari, itu biasanya berapa jam sekali? Untuk peloloan jarak itu biasanya 1 jam atau 1,5 jam. Mas sudah berapa lama, Mas, usaha kayak gini, Mas? Main di Cicakrowo masih pemula sih Mas, paling sekitar 1,5 tahunan lah belajar di Cicakrowo. Sebelumnya kayaknya kalau nggak salah murah ya, Mas ya? Sebelumnya ya menerima jasa lolo mure sama main mure loloan di belakang sih. Sekarang lebih fokus ke. Sekarang lagi belajar ke Cicakrowo dulu. Nah, ini mungkin hal yang paling penting atau yang harus diperhatikan dalam kita merawat cucak ya dari bayi sampai ke dewasa itu sebenarnya apa, Mas, yang harus diperhatikan? Sebenarnya sih sama kayak mure, yang penting pakan bernutrisi dan gizi yang seimbang lah. Yang buat burung itu menjadi sehat lah. Kadang kan ada yang diare atau apa, hampir kendala itu sama kayak mure. Cuma memang kalau Cicakrowo itu biasanya rentang antara di tulang sih yang sering. Di apa? Tulangnya. Di tulangnya. Kadang dari umur 7 hari kalau kalsiumnya kurang, kakinya pada patah atau bengkok. Pernah mengalami kayak gitu juga, Mas? Udah 5 kali kayaknya, kalau selama 1,5 tahun. Tapi untuk yang sudah terjadi seperti itu bisa diperbaiki apa enggak? Untuk yang patah ada yang masih bisa, cuman untuk kembali seperti semula secara total itu nggak sempurna sih. Paling itu dukanya lah ya, Mas ya. Iya. Kita benar-benar harus jeli untuk masalah gizi berarti ya, Mas ya. Iya, untuk gizi Terus tetap. untuk EF burung-burung yang udah mandiri, EF-nya biasanya apa aja? Ini kayaknya ada pisang, ada pepaya. Kalau EF tetap sama jangkrik. Pepaya ini kan sebenarnya kalau untuk Cicakrowo itu wajib setiap hari atau Wajib. pisang. Oh, burung Cicakrowo yang sudah diwajibkan makan pepaya dan pisang ya, itu yang udah mandiri full gitu. Enggak, dia baru belajar mandiri pun dia udah bisa makan pisang atau pepaya. Cuman karena ini baru belajar, saya lebih ngutamain ke pepaya karena dia lebih apa ya, lunak. Lunak. Terus untuk jangkrik, Mas, untuk ada takaran tersendiri apa enggak untuk burung-burung yang masih kecil kayak gini? Kalau jangkrik sih enggak, kita paling sering-seringnya 3 atau 5 udah cukup. Satu. Pagi 3 kayak gitu. Nah, ini setelah kita ngobrol panjang masalah harga, Mas. Untuk burung-burung Cicakrowo yang sudah mandiri masih jual harga berapa? Nanti kok ada yang pengen nih langsung ke Mas Pras nih. Untuk harga sih biasanya 10 juta satu pasang satu sarang. Satu pasang. Itu semuanya dibantu segitu untuk satu pasang mandirian atau tergantung kualitas dari indukannya, Mas? Kalau saya sih belum main kualitas keindukan, cuman setiap satu sarang isi 2 itu biasanya saya jual 10 juta untuk lepas lolo. Dia udah mandiri. Ini ada 19 burung, mungkin yang udah sold out
4 ya Mas? 4 pasang. 4 pasang, ini luar biasa sekali. Jadi ini masih tergolong langka loh, loloan khususnya di daerah sini Mas ya? Daerah sini masih bisa dihitung sih Mas, kalau untuk Banyumas Masih bisa dihitung, dan nanti mungkin bos-bos ya atau teman-teman yang pengen kepo-kepo dengan cucak rawa, di sini ada banyak banget cucak rawa yang masih bayi. Ini luar biasa sekali Mas Pras. Dan untuk perawatan seperti itu tadi hampir sama kayak murai ya Mas ya? hampir sama seperti murai. Untuk kayak penjemuran kayak itu ada Mas? Penjemuran kita nggak perlu lama sih Mas, sebenarnya paling cukup 10 menit atau 15 menit lah, tapi seringnya saya sih 10 menit karena kalau cecak rawa itu nggak terlalu kuat panas ya. Ini sedikit obrolan saya dengan Mas Pras spesial tentang cucak rawa. Di sini Mas Pras kenapa burung cucak rawa bayi sampai dewasa banyak sekali. Tadi kalau nggak salah di depan udah sedikit di bahas tentang masalah harga. Kalau nggak salah tadi kayaknya 10 juta ya Mas untuk sepasang. Untuk Sudah mandiri. sepasang saat ini emang mungkin 10 juta di sini, mungkin nggak tahu untuk perkembangan lambat tahun ke depan dunia perkembangan kicau burung itu mungkin akan naik atau akan Berubah turun. ya? Oke. Berarti untuk saat ini harga mungkin pasaran atau standarnya segitu ya Mas ya? Iya, untuk Tapi saat untuk lain waktu belum tahu lagi. lain waktu ya besok lihat perkembangan dunia burung aja. Oke. Biasanya paling jauh kirim kemana Mas untuk cucak rawanya? Paling jauh sih kadang ada di Jakarta, ada Cikarang, kemarin dibawa ke Jogja ada. Paling kalau teman-teman mau ngambil antara apa mau dijual lagi ya bisa. Bisa ya. Oke. Di sini mungkin nanti mungkin teman-teman yang pengen ngobrol langsung dengan Mas Pras, nanti nomor telepon ada di deskripsi, monggo hubungi nomor teleponnya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman. Beliau Mas Pras awalnya bermain burung ya Mas ya? Iya, Bermain burung, terus nolong murai batu, sekarang nolong cucak rawa juga. Mudah-mudahan usahanya Mas Pras masih muda banget loh Mas Pras loh. Umur berapa sekarang Mas? Sekarang 27-an. 27. Heeh. Belum mau nikah? Besok. Besok ya? Oke. Ini umur masih muda banget, usaha udah berjalan lancar. Mudah-mudahan ke depan terus tambah Amin. terkenal, tambah besar usahanya, makin berkah rezekinya, dan cepat ketemu jodohnya tentunya Mas. Siap. Terima kasih Mas Ras. Sama-sama.